dan kami selalu hanya menaruh pengharapan kami ke dalam tangan. Di dalam berbagai kelama ketika kami berjalan, kami terkadang tidak menemukan jalan keluar dan tempat di mana kami boleh berlalu. Tetapi Tuhan selalu dengan kepedulian dan kasih-Nya menuntun kami, bahkan sampai kami boleh dikenyangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan tolong kami dengan kebenaran firman. Singkatkan untuk menjadikan bekal kami, menuntun langkah kami, dan terlebih Tuhan mengkoreksi hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu, Mr. dan Mrs. ya, Tuhan memberkati bergabung bersama kami. Inilah jemaat gereja GBS Jalan MOKDB ya, cabang Karyasi Jalan MOKDB. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya, Mr. dan Mrs. yang bersama dengan kita semuanya di tempat ini. Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu tentang kenalilah dirimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kenalilah dirimu, terkadang kalau kita next, mungkin ada itu poin tertentu. Kalau kita koreksi diri kita, bahwa segala sesuatu itu sebelum kita melangkah ataupun kita melakukan segala sesuatunya, kita yang perlu kita tahu adalah siapakah kita ini. Kita harus mengenali diri kita. Ada dalam teori manajemen yang disebut dengan SWOT. Strength kita, kekuatan kita di mana, bonus kita, terus opportunity-nya, terus street-nya di mana, itu harus menjadi satu bekal kita sebelum kita melangkah. Karena pada dasarnya setiap manusia itu ada plus, ada minus, ada kelebihan dan kekurangannya. Sehingga ketika kita merefleksikan diri kita, yang menjadi perenungan kita bersama adalah terkadang kita itu mudah untuk mengenal wajah dan watak seseorang, namun sulit untuk mengenal wajah dan watak diri kita sendiri. Kita gampang mengenal orang, kita gampang untuk menilai orang, kita gampang untuk menilai sesuatunya, tetapi kadang-kadang kita lupa diri kita. Padahal ketika kita menunjuk seseorang, maka 4 jari itu adalah kembali ke diri kita. Nah, seringkali kita lebih senang apa? Orang lain dulu. Ketika ada kita berbicara perubahan, maka kita selalu berkata, kamu dulu yang berubah, baru aku berubah. Ketika kita memberikan nasihat, kita nasihatnya baik-baik, tetapi kita tidak pernah melihat diri kita apakah kita sudah berubah atau tidak. Ketika kita seringkali berbicara tentang nama Tuhan, tetapi seringkali kita lupa bahwa kita ini Tuhan yang datang untuk menutupi diri kita. Kita berbicara Tuhan suruh, Tuhan berbicara segala macam. Padahal kalau kita diri kita itu menyadari siapakah aku ini, kita nggak perlu dengan memakai ataupun memberikan melegitimasi dengan nama Tuhan. Karena kita di dalam firman Tuhan dikatakan tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. Sehingga kita tidak perlu, apalagi kita tidak juga dilarang untuk bersumpah, ya kan? Karena nama bumi atau langit segala Tuhan segala tidak boleh kita melakukan sumpah itu tidak perlu. Karena apa? Di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar takut Tuhan, benar-benar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka jika iya kita katakan iya, jika tidak kita katakan tidak. Tidak ada kita istilahnya tengah-tengah. Ya. Terima kasih ya. Kita tidak bisa kita katakan tengah-tengah. Pokoknya ketika kita arahnya kemana, larinya kemana, maka kita ikuti. Nah, seringkali kita tidak menyadari hal itu. Kita seringkali mengikuti mana yang menguntungkan. Kita seringkali pragmatis. Yaitu apa? Di mana kita mendapatkan arah dan keuntungan atau opportunity, kita opportunity selalu mencari peluang demi peluang. Apakah itu keliru? Tidak. Karena apa? Setiap orang di dalam dunia usaha selalu mencari kesempatan, opportunity-nya. Tetapi di dalam kita melakukan, kita bergaul, bersosialisasi, kalau kita hanya mengharapkan opportunity, akhirnya yang terjadi adalah kita senantiasa menjadi pribadi yang egois, tidak memiliki jiwa sosial dan tidak memiliki kepedulian kasih. Padahal kita, natur kita adalah pribadi yang penuh kasih. Kita harus berbagi kasih kepada orang lain. Maka oleh karena itulah, ketika kita menyampaikan firman Tuhan ataupun kita belajar firman Tuhan,
maka sebenarnya firman Tuhan itu adalah seperti pedang bermata dua untuk diri kita dan untuk orang lain. Maka sebelum kita menilai orang lain ataupun kita menjudge orang lain, maka lebih baik kita koreksi diri kita. Jangan kita langsung memberikan menjudge orang tapi kita tidak mau dijudge. Maka kadang-kadang kita seringkali kalau kita mau bercanda, kita mau anggap aja kita seringkali membuli, ya, guyon-guyon, ya kita jangan tersinggungan. Kalau kita di tempat ini, puji Tuhan di sini guyon-guyon juga nggak ada yang tersinggung karena dari itu guyon kok ya kan. Ada orang yang selalu apa? Guyoni mau, ngerjain orang mau, dikerjain balik nggak mau, tersinggung marah. Nah ini yang harus kita lihat dulu kita sendiri. Maka kadang-kadang saya pernah suatu ketika kita hanya berpikir orang ini kalau ngomongnya enak sekali, tapi ketika diomongi dinasihati tidak mau. Kalau nasihati itu, tapi kalau dinasihati kembali nggak mau. Nah, maka ada orang disebut kalau orang ini disebut raja ngeyel, ya kan, rajanya ngeyel. Nah, oleh karena itu saudara, kenali diri sendiri dan kemampuan kita. Kalau kita menyadari merefleksi diri kita tidak boleh untuk menilai orang, menjudge orang atau apa, maka kita harus selalu selidiki diri kita. Di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita. Ketika kita tahu posisi kita, kelebihan kita, kekuatan kita dan kelemahan kita, maka kita akan selalu berbicara. Ketika kita meyakini mungkin Tuhan berikan jodoh, maka kita akan berbicara jodoh itu adalah sepadan, yaitu yang menutupi kekurangan kita dan kelebihan kita menutupi kelemahan orang lain. Itulah yang namanya sepadan. Kalau kita mencari ini ada peluang untuk kita bekerja, maka kita harus menilai dari sisi apa? Dari sisi kelebihan kita, kekuatan kita di mana? Kalau kita mungkin berorganisasi atau apa menjadi suatu posisi, kita harus tahu kelebihan kita, kekurangan kita di mana. Kalau kita di dalam mengelola keuangan tidak teliti, maka jangan sekali-kali kita masuk di dalam apa? Mengelola keuangan. Karena apa? Nanti terjadi kesalahan penghitungan karena kita tidak teliti. Maka laki-laki dengan perempuan lebih teliti perempuan. Laki-laki kurang teliti. Tetapi di dalam hal memberi pertimbangan, laki-laki lebih bijaksana, perempuan lebih banyak nangisnya, saudara. Lebih ke apa? Condongnya ke perasaan perempuan. Tetapi kalau dikolaborasikan antara laki-laki dan perempuan, kenapa menikah atau hidup itu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Laki-laki dengan kelebihannya dan kekurangannya menutupi kelebihan dan kekurangan daripada perempuan. Maka itu ada suatu kolaborasi. Kenapa disebut gereja Tuhan itu 2-3 orang berkumpul itu ini? Karena saling berkolaborasi. Nah, oleh karena itulah kalau kita menyadari kelebihan kita dan kekurangan kita, maka kita bisa stay, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan kegiatan demi kegiatan ataupun kita berusaha melakukan aktivitas segala sesuatunya. Kita akan masuk di dalam satu kekuatan kita. Kelemahan kita akan tekan sehingga kelemahan itu bukannya menonjol, tetapi kelebihan kita yang menonjol. Kekurangan kita bisa ditutupi dengan rekan-rekan kita. Itu yang disebut dengan suatu teamwork, ya, tim kerja. Sehingga kalau kita lihat di dalam Injil Matius, ya, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 ada demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita lihat sebenarnya Tuhan menciptakan kita manusia itu sangat spesial. Kita adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan diri ketika kita menyadari siapakah aku ini, maka kita harus sadar aku ini siapa. Nah, tanpa kita mengenal diri kita, maka hidup kita tidak akan pernah aman. Oleh karena itulah, kalau kita menyadari perlu menjadi 3 hal yang perlu kita renungkan, 3 pertanyaan itu. Siapakah aku ini? Ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia.
Jadi untuk merefleksikan diri kita, untuk tahu kelebihan dan kekurangan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana memposisikan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita harus apa yang harus kita kerjakan. Maka yang perlu kita tahu adalah siapakah aku. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah apa tugas dan tanggung jawab aku. Di ayat 15. Yang ketiga adalah mengapa aku kerjakan semuanya itu. Jadi kalau kita merenungkan kita apakah siapakah aku ini, kita harus menyadari aku ini siapa. Aku harus tahu kelebihan dan kekuranganku, sehingga kita bisa melangkah dengan apa? Dengan bijaksana. Ketika kita memilih profesi, ketika kita memilih tanggung jawab, kita akan selalu tahu aku ini siapa. Sehingga kita tidak melangkah asal jalan, tidak, tetapi kita harus berposisi di dunia ini. Tuhan menempatkan kita sebagai apa. Yang kedua adalah tugas tanggung jawabku apa. Ketika aku menyadari bahwa diriku ini siapa, maka aku harus melakukan apa. Karena setiap kehidupan itu selalu ada tujuan, ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan. Maka itulah yang harus kita sadari. Dan ketiga, mengapa aku kerjakan itu. Setiap motif, setiap ketindakan selalu ada motif atau apa latar belakang yang melatar belakangi tindakan kita. Kalau kita tidak ada motif, ataupun kita tidak apa yang kenapa aku melakukan tindakan ini dan tidak ada latar belakangnya, maka kita mudah menyerah, saudara. Ketika orang memilih jurusan, maka ketika ada orang-orang mahasiswa kadang-kadang yang selalu di mahasiswa sekolah teologi, kadang-kadang ketika saya masuk kelas pertama kali yang saya tanyakan kepada mereka, kenapa kamu mau sekolah Alkitab? Kenapa kamu ingin sekolah di sini tempat ini? Selalu jawabannya adalah normatif jawabannya. Aku ingin melayani Tuhan. Selalu jawabannya gitu. Betul, semua ingin melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan di bidang apa? Di dalam kekuatanmu gimana dan kekuranganmu gimana? Kamu harus menyadari, menemukan dirimu sendiri. Semua adalah melayani Tuhan. Melayani itu adalah hubungan relasi dengan Tuhan. Baik itu doa, perenungan firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, itu melayani Tuhan. Semua juga ingin melayani pekerjaan Tuhan, baik mimbar semuanya. Tetapi yang utama adalah kamu, kekuatanmu gimana? Ada mahasiswa yang lebih senang main musik, saudara. Saya katakan, kamu memang senang musik, kamu salah masuk ke sekolah teologi. Lebih baik kamu sekolah musik. Kamu lebih mendalam dan lebih kuat di sini. Jangan kamu sekolah teologi bikin segala macam persiapan ini, tapi kamu nggak serius, jadi hanya main musik aja. Cuma bukan sia-sia, tetapi kekuatanmu itu tidak termaksimalkan di situ. Kelebihannya dia nggak akan keluar semuanya. Jadi kamu harus memposisikan di mana. Maka kalau kamu mau sekolah teologi, selalu saya tanya ketika pertama kali temukan, kamu harus banyak doa, masuk ruang doa, bila perlu puasa, temukan dulu kekuatanmu, panggilanmu di mana, supaya kamu arahnya jelas. Karena di asrama itu minimal 4 tahun tinggal di asrama. Nah, 4 tahun di asrama tidak segitu enak loh, saudara. Zaman saya itu di asrama itu tidak seperti sekarang. Zaman saya sekarang untuk minum itu air PDAM, saudara. Jadi PDAM di sana dibawa ke atas, di tandon atas, ya kan, terus baru untuk masak, untuk mandi, untuk semuanya. Dan seringkali pernah kejadian di tandon atas itu ada kuanti tikus, saudara, masuk di tandonnya. Itu kan tandonnya kolam aja terbuka. Kita nggak menyadari ternyata air itu yang kita minum, kita mandi, buat segala macam gitu kan. Baru ketahuannya apa? Ketika kita beres, tinggal tulang-tulangnya mengambang di air, saudara. Ini terjadi. Nah, apakah ini? Ya itulah kekuatannya, itu vitamin bagi kita. Jadi nggak enak, saudara. Terus kemudian kita bersih-bersih kamar mandi. Kalau tugas mingguan, bulanan, jadi selama sebulan itu tugasku ya ini. Yang susah itu kalau 1 bulan itu tugasnya bersihin ngosek kamar mandi. Nah, yang paling sebel lagi kalau lagi musim jengkol, saudara. Orang-orang pada menikmati makan jengkol, ini yang tugas bersih-bersih itu kena susahnya, penderitaan. Dia menikmati indahnya, enaknya jengkol, kita yang bersihin menikmati efek sampingnya
jenggot. Bau, saudara. Tapi itu tugas kita yang kita kerjakan. Ngepel, saudara, ya kan ngepel ini kamar apa sebelum masak pagi-pagi sudah keluar masak. Kemudian kita juga bersih-bersih namanya cuci piring itu bukan orang-orang bukan 2-3 piring, banyak untuk masak untuk 50 orang langsung masak nanak nasi. Dulu nggak ada kompor, dulu nggak ada kompor LPG, dulu pakai minyak gas. Nah kompor itu kadang-kadang ada sumbunya ya kan, gitu kan. Saya selalu belum pernah pegang harus pegang itu, jadi seminggu sekali ditarik ya kan, dipotongi gitu kan semua. Ambil beras dibawa dipanggul gitu kan. Jadi kita kerjakan semuanya gitu kan. Kita harus mengerjakan semuanya itu. Karena apa? Kita harus tahu kenapa aku sekolah di sini. Dan yang dari kekuatan saya dan seringkali kami kadang-kadang diskusi dengan orang-orang yang sudah berhasil apa. Bagaimana? Selalu pertanyaan yang menjadi pegangan saya adalah bagaimana untuk kita bisa melihat keberhasilan kita dalam pelayanan. Hamba Tuhan ini saya katakan demikian. Ini yang menjadi pegangan saya. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan memberi perkara yang besar. Maksudnya, kalau kami ingin sukses berhasil pelayanan, jadi asrama itu loh. Lek kami sungguh-sungguh di asrama, taat, tunduk, dibentuk mau, kamu nanti lihat dan hasilnya. Jadi kamu jangan bermimpi ke depan dulu seperti mereka, tapi prosesnya dulu yang kamu jalani. Seringkali kita melihat apa pendeta itu enak pakai dasi keren, ya kan, khotbah di mimbar. Tapi dia tidak tahu proses dia menjadi itu kan kadang orang lupa. Orang yang sudah sukses mungkin belajar apa, sekolah sudah jadi sarjana, tapi kan kita nggak tahu proses dia belajar untuk mencapai sarjana itu seperti apa. Ya kan nggak gampang. Harus belajar dari dia itu kadang siang dan malam kerjain tugas-tugas sampai akhirnya bikin skripsinya bagaimana itu nggak gampang. Tapi proses ketika lulus dia hanya dapat 1 lembar kertas ijazah, saudara, ya kan? Nah, tapi itu apa? Ketika kita melakukan itu ada kepuasan. Tapi yang utama prosesnya ini loh yang kadang orang nggak mau proses. Nah di asrama itu, saya tinggal di asrama itu dari sekitar 7 tahun di asrama. 7 tahun tinggal di asrama, dari tinggal itu malam pagi-pagi jam 4 sekali sudah bangun, melakukan aktivitas bersih-bersih apa semuanya. Malam-malam dari kita belajar, orang tidak tahu apa masak, dia nggak biasa masak, nggak bisa setrika, akhirnya bisa semua di situ di asrama. Dibentuk saudara. Praktek kemana-mana ditempatkan, kita harus belajar KKN ke Kalimantan, Sumatera, Jawa, kita belajar. Tugasnya itu kita dibentuk, cuci piring semuanya. Kalau kita ada penyelamat rohani, ya ibu ya ini yang kayak kemarin, aku udah 2 kali ikut penyelamat rohani. Nah, bagaimana tidurnya seperti pindang, ya kan itu kan. Nah, tidurnya enak seperti pindang, tapi setelah itu apa yang kerjakan kita? Nyuci spraynya, ya kan, ngepel, jemur kasurnya. Nah, spraynya itu kan seperti yang mungkin ada yang pernah ada yang ngompol di situ, ya itu bersih semua, saudara, ya kan enak. Tapi di situ kita proses, saudara, enaknya itu. Nah, oleh karena itu apa yang melakukan itu harus kita temukan. Kita mau kuliah DKV, tujuannya apa ini? Kenapa kamu pilih jurusan ini? Kamu ngambil info, tujuannya apa? Kenapa kamu pilih ini? Kamu pilih akuntansi. Nah, kita harus kuliah itu dari kekuatan kita, minatnya. Kalau kita tidak sesuai dengan minat, ada kesulitan itu akan goyah. Maka kita harus temukan itu, saudara. Mengapa aku bekerja ini? Nah, kita akan pelajari satu-satu, saudara. Siapakah aku ini? Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan siapakah aku ini? Firman Tuhan katakan adalah kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengan jelas katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi siapakah aku ini? Kamu adalah terang dunia. Oleh karena itulah ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah terang dunia, maka kekuatan dan kelemahan kita ini harus kita tahu. Kita ini terang loh. Nah, kita harus menerangi di mana? Jangan kita itu salah menerangi. Terang di dalam gereja yang tidak berfungsi. Kita lampu-lampu banyak kita nyalakan di sini satu lampu nggak bermanfaat karena banyak sudah terang ini.
Tapi kita harus tahu harus bagaimana aku memaksimalkan diriku. Di situ di dalam kekuatanku. Kalau kita berdiri di dalam kelemahanku, maka kita lemah. Gak bisa. Banyak orang yang kuat. Maka kalau kita berbicara, saya pernah diskusi dengan seorang entrepreneur, ya kan, entrepreneurship itu kan, saya tanya, apa sih kelebihan ketika saya mempelajari entrepreneurship? Apa sih? Dari diskusi dan mempelajari, entrepreneurship itu selalu dibawa kampus-kampus sekarang larinya ke entrepreneurship. Ternyata yang diajarkan di entrepreneurship itu adalah apa? Kamu bukan untuk menciptakan, membuat, tetapi memanfaatkan yang sudah ada. Artinya apa? Kalau membuat program komputer, ya programmer segala macam, banyak dijual di program ini apa keuangan pembukuan, banyak dijual tentang apa? Di pasaran itu tentang program untuk pembukuan. Tetapi orang-orang entrepreneur yang sudah ada ditambah nilainya. Kalau membuat yang baru itu bagian yang membuat itu sudah biarkan. Tetapi dia akan memanfaatkan itu dengan memberikan nilai tambah lagi supaya bisa berguna. Supaya ada nilai tambahan. Jadi entrepreneurship itu tidak berbicara selalu memulai dari nol, tetapi yang sudah berjalan, yang sudah ada ditambah lagi. Karena apa? Manusia itu tidak bisa mencipta. Manusia tidak bisa mencipta. Ayo kita lihat kursi. Oh, dia menciptakan kursi? Enggak, dia menemukan kursi. Karena apa? Bahan bakunya sudah ada dari Tuhan, sediaan dari alam semuanya. Kursi kayu, ayo kita lihat kursi, taruhlah kursi besi ini, ya kursi besi. Besi ini dari mana? Oh, dia ciptakan dia, yang buat dia, tapi dia hanya yang membuat, tapi bahan bakunya sudah tersedia di alam. Itulah entrepreneur. Jadi dia membuat sesuatu yang sudah ada dan umum untuk apa? Untuk memberikan satu solusi dan memberikan nilai tambah. Maka entrepreneurship itu tidak selalu berbicara tentang membuat sesuatu, tetapi yang sudah ada, yang sudah ada ditambah nilainya. Misalnya dengan kemasan-kemasan. Ada seorang orang yang membuat memiliki kejelian dalam usaha. Dan saya pernah ikut, ya pernah lihat itu dia ini. Jadi dia ada barang kerupuk ikan tenggiri, ya kan, kerupuk ikan tenggiri. Ya Cilinda ya, enak ya Cilinda ya. Bukan ketemu ini, enak untuk makan nasi panas-panas enak gitu kan. Ikan tenggiri itu di orang kalau di Padang jualan itu banyak itu, bisa jualnya bal-balan. Tapi orang untuk masuk ke mall, ya kan, ke supermarket nggak gampang. Lalu apa caranya? Dia harus dikemasi, dikasih merek, plastiknya dicetak, disablon dengan kemasan yang bagus, kemudian disablon, kemudian dikemas, dan dia bisa masukin ke situ. Nilainya, harganya nambah, gitu kan? Ditambah nilainya. Dari kalau kita lihat kerupuk itu bal-balan yang dijualan di pasar, dia beli, kemudian dibagi kemasan-kemasan itu dengan merek, ya kan, dikasih merek, kemudian dikasih kemasan yang bagus, yang menarik, laku. Nilai tambah, padahal barangnya sama di pasaran. Karena saya punya cici di Jakarta dulu gitu, jadi dia datangkan kerupuk ikan tenggiri dari Cilacap, ya kan, dari Cilacap datang, kemudian dia kemasi beberapa karyawan dikemasi, ya kan, dikasih kemasan yang bagus, dikasih merek, ya kan, terus kemudian dia masuk ke supermarket, baik itu di Jakarta, Indomaret, Alfa, kemudian dia masukkan lagi ke dulu ada Ramayana, ya kan, terus dulu ada Hero, gitu kan, masuk ke situ semua, masukkan. Padahal barangnya sama, barangnya dari pasaran. Jadi bukan dia produk dibuatlah dengan merek apa, kemasan menarik. Nah orang, wah ini bagus ini enak rasanya. Padahal dia sama, harganya sudah dari pasar seperti naik. Nah kita harus tahu siapa aku ini, kekurangan kita. Nah kalau kita menyadari bahwa diri kita ini sudah tahu, maka disinilah kalau kita lihat di dalam Mazmur ya 103 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab dia sendiri tahu apa kita,
Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah terang, maka kita harus terang di dalam suatu posisi kekuatan kita dan kelemahan kita di depan. Kita harus kenali kita dulu. Sehingga apa? Bahwa kesadaran kita bahwa kita itu manusia, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang apa? Perfect, nggak ada yang luar biasa. Kita ini adalah manusia biasa. Karena kita dulu dari debu, kita itu manusia debu, dari debu. Debu itu gampang dibawa arah kemana. Oleh karena itu kita harus siap. Setelah kita harus tahu kelemahan dan kekurangan kita itu di mana sih, kita sejalan. Nah, ketika kita nyadar bahwa kita ini debu dan kita dibuat debu dan ini tidak akan kekal selamanya, bukan dibuat daripada cahaya segala macam. Suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, waktunya, ya kan, ada kelemahan, maka kesadaran kita, ayolah hidup jangan jadi batu sandungan, hiduplah untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita ini debu, ada waktunya kita terbang pergi. Ada waktunya kita pergi. Nah, ketika kita pergi kapan? Mungkin kemarin ya, atau 1 minggu yang lalu kita bisa ketika kita bisa ada yang mengatakan, ya mungkin ada beberapa yang mendengar tentang kenapa meninggal orang dipanggil Tuhan di bawah umur 70 tahun. Orang yang dipanggil Tuhan di bawah 70 tahun berarti ada kesalahan. Mungkin ada yang beberapa yang mendengar dari suatu cerita ini, kesaksian ini. Jadi kalau orang dipanggil Tuhan belum usia 70 tahun berarti ada kesalahan. Padahal Alkitab kata umur manusia 70 tahun. Jadi kalau di bawah sebelum 70 tahun dipanggil Tuhan berarti ada something, ada sesuatu. Nah, kalau dia orangnya baik, harusnya usianya kan baru di atas 70 tahun, minimal 70. Benar? Umur manusia di tangan Tuhan. Kita hidup nggak tahu kita mau dibawa kemana arahnya. Kita mau dibawa dunia apa dibawa Tuhan, gitu aja. Kalau kita ingin dibawa dunia ini berubah-ubah kita. Tapi kalau kita ingin ikut Tuhan, walaupun kita berubah posisinya, Tuhan bawa kemana, tapi kita tetap di dalam Tuhan. Maka kalau kita nyadar umur kita, kalau di bawah 70 tahun kita dipanggil Tuhan, maka ada kesalahan something, kita telah menghakimi diri kita sendiri. Kematian itu adalah misteri. Gak ada yang tahu umur manusia. Ya. Dia ketika cerita itulah baru apa saya, anakku aja belum lahir aja sudah dipanggil Tuhan. Berarti apa? Itu sesuatu yang ini rahasia Tuhan. Yang jelas adalah kenapa Tuhan panggil lebih dulu. Saya sayang dia, tapi Tuhan lebih sayang daripada dia. Ya kan? Saya sayang dia, tapi Tuhan lebih sayang daripada aku. Karena pemahaman saya yang terbatas, rasa sayang saya yang terbatas, tidak bisa melampaui, menjangkau kasih sayang Tuhan yang tak terbatas itu, seluas lautan yang tidak bisa ujungnya di mana. Kalau sayang saya adalah sebatas otak saya, jangkauan tangan saya, tapi Tuhan tidak terbatas jangkauannya, sehingga kita tidak bisa menyelami kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak bisa menyelami. Tapi suatu saat kita baru bisa memahami ketika kita berjalan menyerahkan diri, kita pasrah menerima keadaan, baru kita bisa kenal. Tadi pagi kita ngobrol dengan di bawah doa pagi ya, setelah itu kuncinya adalah apa? Menerima keadaan. Kalau kita bisa menerima keadaan kita enak. Tapi kalau kita tidak bisa menerima keadaan, kita selalu berontak dan berontak, tidak akan pernah ada damai sejahtera. Tadi pagi ngobrol dengan Kopian, ya kan, tadi kan dengan Kak Supian mengatakan bagaimana dia bercerita. Jadi di bawah tadi harus pagi sampai jam 7 pagi masih ngobrol di situ kan. Ayo baru dia ngajarin udah pulang. Ayo kerja. Oh iya kerja. Ini baru pulang ya kan. Sinta sama satu udah pulang. Tapi nggak semua pulang. Pak Suki masih ya kan di sini. Bismillah, ayo kerja. Oh iya kerja. Menerima keadaan itu kuncinya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah debu, ada kelebihan dan kekurangan bisa kemana-mana, maka kita jangan bangga, jangan kita membanggakan diri kita atau menonjolkan diri kita. Kenapa dia bisa berdemikian? Karena merasa diri kita itu lebih dari yang lain, lebih dari yang lain, sehingga dia merasa
Kita nanti orang yang sedemikian akan merasa diri apa? Aku adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Padahal untuk menyembuhkan punya karunia-karunia itu yang disebut dengan karunia, itu adalah kasih karunia, pemberian. Jadi apa yang kita banggakan? Suatu ketika saya berdoa orang sakit sembuh, suatu ketika aku mendoakan orang yang ini sembuh, suatu ketika aku mendoakan orang bukannya sembuh, mati, bisa. Gitu. Karena apa? Kasih karunia, bukan akunya, tapi Tuhan yang bekerja. Tugas kita itu berdoa, mendoakan. Maka saudara semua kalau disuruh berdoa untuk orang sakit, ojo suruh kamu doakan aja, gitu kan. Masalah hidup malah sembuh urusan Tuhan. Yang penting kita mendoakan dan sejahtera turun kali ini. Maka semalam, karena saya bingung kalau semalam kita besok apa? Masa supirnya suruh doa, saudara. Kan kemarin kan kita besok satu mobil, saya supir driver sampai sana suruh doa. Di mana-mana itu tuannya sebelah saya kok sabar. Pokoknya sih dia berdoa kan bosnya kan itu kan. Sampai sana Rasulullah, ayo doa. Aduh doa betul. Dulu masa tadi pagi saya sudah ke sana. Loh, terus tadi, iya, aku tuh sekarang sampai sebagai driver ini, ngantar penumpang ini buat ini. Udah karena sudah Pak, waktu mau pulang, ayo doa. Doa. Ya aku udah bilang, driver masih supir suruh doa. Pagi memang pendeta, sore ini data itu sebagai supir saya gitu kan. Nah, saudara, jadi kita harus kenal diri kita, ya kan? Kita ini jangan takut kita itu keliru atau yang sepanjang kita itu lakukan untuk Tuhan bukan untuk diri kita, lakukan aja sudah. Doa. Saya pernah berdoa orang sakit sembuh, pernah berdoa orang yang biasa-biasa saja jadi mati, bisa gitu kan. Pernah berapa kali gitu kan, tapi ya sudah itu haknya Tuhan kok. Yang penting aku nggak meracuni, ya kan? Yang penting aku nggak bunuh pakai pisau. Lo doa kan tidak pengharapannya kita berharap Tuhan, kecuali kita berdoa Tuhan panggillah dia, matikan dia. Nah, didengar orang, ya kan boleh. Tapi kalau kita berdoa baik-baik saja nggak apa-apa. Jangan doa baik Tuhan berikan dia berkati, berikan ini, berikan kekuatan kesembuhan ini baik-baik doa. Walaupun nanti terakhir biar kehendak Tuhan lah yang jadi, saya nggak tahu biar kehendak Tuhan yang jadi, terserah Tuhan itu kan. Kecuali kita doa Tuhan ambil nyawanya. Tunggulah dia. Nah, itu kita sudah mengutuki. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata berkat, ayo doa itu selalu kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Jadi doakan aja dengan berkat-berkat yang kita harapkan. Semua kembali ke Tuhan. Kenalilah panggilanmu, saudara. Kalau kita menyadari, kita harus tahu panggilan kita di mana, kekuatan kita di mana. Setiap orang terpanggil, setiap orang punya panggilan masing-masing. Saya senang tadi lihat si Jennifer sudah mulai, ya kan. Terus aku melihat si Yesus sangat-sangat senang ya kan, mulai Clarence sudah mulai terus ya kan. Terus nanti ini sudah mulai banyak apa? Nanti generasi kita kita sudah berapa orang ya kan? Sudah WL singer kita sudah mulai, jadi pemain musik sudah mulai ada stok-stoknya, pelapis-pelapis. WL singer sudah ada pelapisnya semua, saudara. Enak. Pengkhotbah sudah ada, mulai takliat itu sudah mulai ada, ya kan, mulai dari doa pagi, doa malam, terus kemudian IDM, mulai, ya kan, mulai ada, mulai. Nah, itu akhirnya apa? Kita ini tidak akan kurang SDM. Terus kemudian nanti multimedia, tinggal kita berpikir bagaimana multimedia ke depan. Nah, kembali ayo kita kalau bersama-sama, kerjasama, memikirkan bersama-sama dan mengerjakan bersama-sama, saya yakin SDM-nya sudah ada, tinggal apa peralatannya yang kita pikirkan. Ya semua bisa jalan semua. Nah, untuk ini kalau kita ada urusan tadi ada sabar ngomong perlu Pak, sekali-kali kita mikirkan makan Pak gitu kan. Loh, makan itu hidup, kalau hidup makan dua-duanya. Pokoknya kita perlu makan, tadi makan hujan, kita harus selalu juga harus makan supaya perut kita ini. Nah, itu kan di sini banyak ini mau bikin apa, masakan
ada semua. Babi kecap, sabar iso. Kemarin makan apa hari Kamis masak ini apa namanya sayur apa itu? Miswa bisa ya kan. Tukang jamu ada, si Infang itu pintar bikin jamu, ramuan pintar deh. Anak kesayangannya dibikin jamu tiap hari ya kan, buat mau jamu biar sehat air gitu kan, biar kuat iman, kuat badannya, sehat badannya ya kan, kuat imannya ya kan, itu buat kan. Mau bikin kue Cik Andre, sudah rujak buah nggak usah bingung, nunggu pohon mangganya buah baru rujakan. Jadi kita rujak itu setahun sekali saudara. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Jadi kita semua orang itu punya tugas. Jadi panggilan itu sesuai dengan apa? Kita ini bagian dari tubuh Kristus, punya panggilan masing-masing. Gak bisa kita ingin seperti dia. Gak bisa mengambil. Gak ada panggilannya. Tapi kita harus tahu panggilan kita di mana, itu kekuatan kita. Nah, kita itulah baru ketika kita tahu panggilan kita asah di situ. Kita asah berlatih dan berlatih. Kita lihat pemain musik, kita lihat senang kayak ini kan. Aku kalau lihatin memperhatikan, jadi saya gayanya, semangatnya ya kan, semangat terus kemudian, nah si siapa namanya Liang, dia selalu menarik orang-orang untuk ayo ngaji ini bersama-sama ya kan. Lonceng-lonceng itu ini bukan pakai kayu, kalau di sawahan itu yang di atasnya kan bawa baptisan kolam ya kan, ada kayu. Gayanya tadi apa namanya Liang, Jennifer bisa bruk ya kan itu kan, karena itu pakai kayu apa? Untung kita di sini bukan kayu, jadi mau loncat-loncat mau nggak apa itu kan, nggak kan. Kalau bisa loncat-loncat kayak kemarin sekolah minggu, mungkin kalau minta dengan teman-temannya itu loncat-loncat ya terasa kan loncatannya kayak gempa gitu. Nah ini, jadi kita punya ini lah. Nanti suatu ketika semua harus ambil bagian dalam panggilan. Setiap pribadi itu punya panggilan masing-masing. Walaupun nggak kelihatan hari Minggu kalau kita lihat stand up ini sama bingung boleh mangan ya kan gitu kan, bingung boleh mangan kemana gitu kan. Nanti akhirnya apa? Ayo, nah kalau tak perhatikan di dalam nanti yang ribut itu siapa? Kosakan atau Rudi boleh panganan gimana itu makan apa ini? Sanjoyo, tambah Sanjoyo, cacing naganya mulai bergerak gitu kan, boleh mangan ya kan. Nah biasanya nanti bagian keluar kosakan, beli apa? Ayo langsung beli apa ya kan. Nanti sepeda motoran beli yang lain, pasar ya. Belinya ini nambahnya yang lain sebenarnya. Nah itu kan kolaborasi, panggilan kita itu beda-beda. Ada yang lebih senang aku kerja seperti itu. Tapi itu tujuannya apa? Bukan untuk aku, tapi untuk kebersamaan itu yang penting. Jadi panggilan kita. Yang kedua, kita harus mencari apa tugas dan tanggung jawab kita. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Kita lihat saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 15, perhatikan ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kedua, apa sih tugas dan tanggung jawab kita? Adalah menerangi. Jadi kalau kita menyadari bahwa tugas adalah menerangi, maka jaga kita ini apa? Harus bekerja selagi masih siang. Selagi masih ada kesempatan kita bekerja. Kalau kita bermalas-malas, apa yang akan menjadi pengajaran kita kepada orang? Kita ngajari anak-anak bagaimana akan menjadi satu contoh teladan untuk anak-anak. Kalau kita ingin mendidik anak kita ini untuk rajin bekerja, orang tua juga ada suatu penelitian saudara. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard misalnya itu. Saya membaca satu penelitian yang dilakukan berapa puluh tahun, yang dia mengamati berpuluhan 30-40 tahun dia amati. Ada korelasi antara orang tua dengan anak itu seperti apa? Ternyata keberhasilan dari anak, kalau kita ingin anak itu berhasil dalam dunia kerja dan apa, adalah dari apa? Orang tuanya. Anak itu dari kecil dididik orang tua seperti apa? Jadi kalau kita jangan salahkan kalau anak kecil itu adalah diperhatikan gitu ya. Orang tua mengajari anak itu cuci piring di rumah
lakukan sesuai dengan kapasitasnya dia, kemampuannya. Anak itu batas mampunya apa, diajari oleh orang tuanya demikian. Itu sadar tidak sadar ini mendidik anak itu untuk etos kerjanya sampai dia keberhasilan. Itu diteliti oleh Harvard University, sehingga berpuluh-puluh tahun diamati, dilakukan, sehingga dia juga korelasinya. Ada nggak korelasinya? Ternyata ada korelasinya. Bahwa anak yang orang tuanya dari kecil mendidik anak untuk lakukan apa, bagian bekerja dari kecil, ternyata berdampak kepada anak-anak itu besar. Maka kita jangan terlalu eman-eman anak untuk nggak boleh ini, nanti tangannya lecet, nggak boleh ini, nanti tangannya apa, kapal, nggak boleh ini. Kerjakan sesuai kapasitasnya, kemampuannya dia. Cuci piring, ajari cuci piring. Nanti tangannya dia jangan piring-piring yang beli, piring-piring plastik. Ajari ngepel, ajari ini, itu akan mendapat ini, saudara. Yang penting dia bisa. Itu ada korelasi, saudara. Nah, jadi kita kalau selagi masih ada kesempatan, mari kita ambil kesempatan. Kita ini ada peran untuk menerangi mereka. Maka kalau kita menyadari itu harus bekerja selagi masih ada kesempatan. Harus hidup dalam kesucian, jaga kita, kesucian kita, kesucian hidup kita. Supaya sadar tidak sadar akan berdampak. Ada satu yang meneliti juga antara hubungan tentang anak, saudara. Anak, orang tua, dampak dari orang tua dengan anak. Yaitu orang tua yang melakukan, yang punya anak, kemudian anak itu hasil dari apa? Orang tua yang melakukan hubungan yang tidak benar, ya kan? Itu apa, hasil perselingkuhan atau hasil dari apa, dari hamil di luar nikah, itu berdampak pada anak. Anak itu istilahnya apa, tertolak dalam hal ini, dia sudah mewarisi dari orang tuanya. Maka selalu saya ketika ngobrol-ngobrol itu selalu harus ada pemberesan. Salah satu adalah dia harus bercerita semuanya tentang kesalahannya itu, baru kita sebagai pendeta, saya harus memintakan aku kepada Tuhan atas kesalahannya dia. Haknya Tuhan, tapi kita fungsi keimaman. Kita sebagai pendeta ada fungsi jabatan imam. Maka kita memohonkan pengampunan, memohonkan kepada Tuhan. Yang mengampuni bukan saya, tapi Tuhan. Tapi kita punya tugas untuk apa? Memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Karena imam. Nah, maka anak-anak, remaja, pemuda, jaga pergaulan, jaga kesucian, supaya jangan sampai salah arah. Kalau kita ikuti kedagingan, hawa nafsu, itu kan semakin ini bahaya akhirnya. Nah, sadar nggak sadar, akhirnya setelah kejadian kasihan. Selanjutnya, maka kita jaga keputusan, kesucian. Harus berjalan dalam perkataan kita, tindakan kita, jangan menghakimi, saudara. Kita kalau kita menganggap anak kita yang tadi saya ceritakan, jadi kan dalam suatu di sekolah itu kan menyalahkan, dia berbicara tentang apa? Tentang menyalahkan orang yang sudah dia, menyalahkan orang ini dia segala macam. Saya katakan di mana-mana yang sudah terjadi seharusnya apa? Kita tidak boleh mencari sasaran kekurangan orang. Mari kita berpikir posisi yang baik-baiknya. Aku bisa menghargai si Andri karena aku melihat dari sisi baiknya si Andri. Aku bisa menghargai, menghormati Cilinda karena aku melihat Cilinda itu orang yang baik, kebaikan. Tapi kalau aku memandang orang-orang mungkin Yufan, Cinira, Osuki, Ferry dari sisi jeleknya, aku akan merendahkan. Apa ya? Ya kan? Aku akan merendahkan. Oh, Ferry orangnya begini. Nah, terus lihat lagi, Yehuda makannya banyak gitu kan. Nah, jadi aku melihat dari sisi ininya, aku tidak akan menghargainya kurang ini. Tetapi apa? Kalau aku memandang dari kebaikannya, aku akan memberikan hormat, menghargai semuanya. Karena apa? Dia ini ya, aku pun bukan orang yang sempurna, ada kekurangannya, gitu kan. Jadi mari kita belajar memberikan satu memandang dari sisi kebaikannya. Dalam kesaksian, ayo, orang tidak ada semua yang berhasil sukses 100%. Pasti ada yang dimulai dari kegagalan. Tapi kegagalan itu bisa kita bagikan supaya orang lain kita
berbuat baik kepada mereka supaya dia tidak mengalami yang sama kegagalan itu. Walaupun aku gagal, aku tetap berbuat baik. Tadi siang ada yang telepon saya, saudara. Seorang ibu, dia telepon, ngobrol-ngobrol, dia cerita segala macam itu. Ternyata jadi dia ingat-ingat tentang apa, dulu dia pernah minjemin orang. Dulu dia minjemin uang ke orang, jadinya mau bayar, tapi bertahun nggak bayar-bayar. Terus ketika ngobrol dulu sebelum berapa bulan yang lalu ngobrol itu, tak bilangnya, saya tahu orangnya bilang, ya sudah, daripada diingat-ingat nanti jadi penyakit. Toh diingat-ingat, kalau mau berani ngomong lagi, nggak enak. Ya kalau nggak enak sudah nggak usah ditagi. Kalau nggak enak, bawa dalam doa saja. Nah kalau yang Tuhan dalam dia ada uang ya bayar. Kalau enggak ya wis. Yang penting apa? Ya anggap aja itu taburan kebaikannya ibu. Nah gitu kan. Ingat itu aja sudah. Anggap aja taburan kebaikan. Nggak usah diingat-ingat terus gak kepikiran jadi penyakit. Utangnya piro, pengobatannya lebih dari nilai utangnya. Nah gitu kan. Iya, aku sakit ini mikirin itu perlu begini. Nah pengobatannya piro. Nilai utangnya berapa dengan pengobatan itu nilainya berapa? Aku dekat. Kadang-kadang nggak imbang. Iya. Yang penting kan ibu kan diberikan kesehatan, masih bisa makan, gitu kan, cukup kan? Iya diberikan. Terus anak cucunya, menantunya diberkati Tuhan kan? Iya. Ya itu orang yang berbuat baik, tidak cuma berbuat baik, menabur kebaikan, anak cucunya tidak sampai meminta-minta. Sudah. Nah. Tadi bisa dia telepon malam-malaman, dia itu kemarinnya itu telepon sama saya, kemudian malamnya tadi saya cerita, aku semalaman nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak bisa tidur, kan takut kan orang udah nggak bisa tidur. Terngiang-ngiang itu terus gitu kan. Terus siapa sekarang? Terus aku mau lupakan aja. Terus lupakan aja. Kita harus menjadi terang untuk mereka. Agar tanggung jawab kita ini. Jadi kita harus katakan dia jika ini. Hati-hati kita berkata, hati-hati. Jangan jadi manusia yang, apalagi kalau orang kita ngomong selalu menyebut nama Tuhan. Kalau tidak pun nama Tuhan, sebenarnya orang yang selalu bersumpah atas nama Tuhan, dia itu tidak percaya diri bahwa dia itu selalu mungkin banyak kebohongan yang dilakukan, manipulasinya ada. Kalau dia selalu berkata ayat A, B, nggak perlu nama Tuhan disebut. Orang dia apa? Jika dia ngomong ayat, dia memang A. Nggak pernah ada manipulatif. Ada orang yang selalu ngomongnya manipulatif, ngomong hatinya A, omongannya B. Gitu. Nah, oleh karena orang percaya jika iya kata dia, jika tidak. Di situ, sehingga kita nggak perlu sumpah-sumpahan, nggak perlu pakai nama Tuhan, tetapi diri kita ini apa adanya sudah. Kenapa diri kita ini adalah apa? Aku tidak, Tuhan di dalam aku tidak firman ada dalam aku. Jadi tidak ada dalam satu hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Sehingga kita nggak perlu sumpah-sumpah atas nama Tuhan, nggak perlu. Maka selalu katakan jangan selalu nyebut nama Tuhan. Karena Tuhan nggak boleh sebut nama dengan sembarangan. Selalu nama Tuhan, Tuhan ini, nggak usah nama Tuhan. Lebih baik kita apa? Sudah diri kita padanya. Kalau kita biasa ngomongnya bisa dipercaya, orang percaya terus. Tapi kalau kita biasa berbujuk, biasa ini nggak bisa dipercaya, ya selalu ingin kalau sudah nama Tuhan, nama Tuhan, bisa nggak bisa dibantah. Lihat aku bantah nanti bantah Tuhan, ya kan? Sudah. Nah, lebih baik kita apa? Diri kita. Kalau kita mau diskusi boleh, tetapi masalah jangan nyebut nama Tuhan, bawa Tuhan. Karena kita punya pemikiran ini belum pemikiran Tuhan. Kita harus juga harus berjaga-jaga. Ajaran-ajaran kita di sekitar kita banyak tentang persepuluhan, apalagi kita membaca tentang apa namanya mendengar berita di YouTube segala macam tentang persepuluhan. Orang Yahudi aja sudah tidak memberikan persepuluhan dalam perjanjian baru, sudah agak ini. Nah selalu saya katakan kita harus membedakan, kita mau sudut pandang apa, sudut pandang Yahudi apa sudut pandang Kristen. Kalau Yahudi dalam perjanjian baru tidak sulit bayar persepuluhan lagi, karena Yahudi itu ya agama, itu agama seperti Yudaisme, dia agama. Jadi kalau kita lihat kamu sudut pandang dari agama Kristen apa dari agama Yahudi itu aja. Kalau agama Yahudi persepuluhan itu dalam perjanjian lama diberikan ke bait Allah.
Maka mereka memberikan 1/10 kepada supaya rumahku banyak makanan, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru, kenapa rumah Allah sudah dihancurkan baik Allah itu, sehingga dia membayar kemana? Ya ada, maka dia tidak bayar persepuluhan, tapi pajak ke Israel, ke negara pemerintahan mereka, membayar di mana mereka membayar pajak. Pajaknya berapa? Ada iuran mereka. Pajak itu dihitungkan apa yang disetor ke negaranya Israel sana, itu bisa dihitungkan di potongan pajak. Maka kalau kita lihat, kenapa Israel itu besar, keuangannya kuat, perang dan macam, karena diasporanya di mana-mana, pengusaha-pengusaha besar semua yang masuk situ sumbernya. Nah, kita Kristen bagian persepuluhan di dalam perjanjian baru itu Tuhan tidak memperbaharui pengajaran apa tentang persepuluhan, berarti masih berlaku. Kayak tentang ini, dalam perjanjian lama ada poligami, boleh poligami. Dalam perjanjian baru, ya tentang mata ganti mata, ya kan, tentang ini tentang hukuman Tuhan, nyawa ganti nyawa. Dalam perjanjian baru Tuhan menghukum jadi hukum kasih, ya hukum kasih. Jadi ada yang diperbaharui Tuhan Yesus, ada yang tetap berjalan dalam ini. Itu yang sebelum perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama, itu menggenapi dan melengkapi saling melengkapi. Yang ketiga, saudara, kalau kita melihat dalam Filipi, saya baca Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15 ya, nanti selanjutnya kita oleh karena itulah tanggung jawab kita apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kamu bisa baca sebagai ayat referensi daripada tugas dan tanggung jawab kita. Yang ketiga, kita lihat, mengapa kita kerjakan itu? Mengapa kita harus melakukan itu? Karena apa? Semua untuk memuliakan, untuk kemuliaan Bapa. Kita mengerjakan, kita adalah terang dunia dan kita harus menerangi mereka. Untuk apa? Bukan untuk diri kita, karena ini perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ini anak. Kalau kita bekerja menurut panggilan, kita menemukan panggilan kita akan bekerja sebagai alat sesuai bidangnya. Maka ketika saya melayani di Kalimantan, saudara, pedalaman sana, saya punya prinsip bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kalau Tuhan kita ini ditaruh melayani di suatu pedesaan, Tuhan tidak akan memberikan kita itu laptop ataupun segala macam komputer. Tuhan akan kasih kita ini adalah cangkul. Karena kalau di kota, cangkul tidak bermanfaat, tidak berguna. Bisa digunakan, tapi tidak bermanfaat. Tapi kalau di desa, cangkul ini bisa untuk bekerja. Di kota nggak bisa. Kalau komputer, kalau kita tempatnya di kota, maka komputer ini bisa untuk kita bekerja. Tapi di desa bisa, tapi nggak maksimal. Karena yang dibutuhkan itu hanya pelengkapnya. Ketika saya ditempatkan di Kalimantan, jujur kaki saya itu kalau jalan dijinjit-jinjit, karena di telapak kaki saya itu ada mata ikan. Itu dampak dari pelayanan di Jawa Tengah, di gunung itu. Kaki itu kalau saya pakai sandal jalannya berbatu-batu, kemudian saya cari rumput, cari kayu bakar segala macam di hutan, kayu jalannya naik turun itu, kemudian kaki saya juga kemasukan kotoran, sehingga akhirnya sembuh itu di dalamnya banyak kotoran itu jadi satu yang disebut mata ikan. Jadi kalau dingin ataupun itu copot-copot. Nah, ketika saya ke Kalimantan, saya Tuhan, aku jalan ini susah. Kontur di Kalimantan, transportasi yang terbaik adalah naik perahu. Kalau nggak jalan kaki, tidak ada mobil, listrik pun tidak ada. Jadi kalau kita ingin transportasi yang baik dan tidak capek adalah lewat sungai. Itu kan perahu kecil, nggak ada perahu besar. Nah, untuk kita ke perahu ini harus naik di atas tangga. Kaki saya sakit, saudara. Dan rumah di sana ada rumah panggung kayu semua. Jadi kalau jalan itu saya kayak gini-gini. Nah, sempat berkali-kali saya dipermalukan, yaitu oleh anak yang tempat rumah tempat saya tinggal. Itu anak kalau saya jalan, saya dipilih dari belakang.
Saya pincang-pincang, anak-anak saya jalannya pincang-pincang juga mengikuti saya. Tuhan, tapi saya hanya berdoa Tuhan, mau aku di sini permalukan. Aku hanya berdoa. Nah, dalam berdoa saya selalu kata habis doa, saya tumpahi tangan kaki saya dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh di situ, karena dipermalukan terus di situ. Cuma saya mau marah kenapa? Ya. Nah, suatu ketika akhirnya apa? Sembuh, tanpa sadar itu sembuh. Kok hilang gitu kan? Gak ada ini, hilang bersih gitu kan. Sehingga wah ini. Di situ saya bilang, ketika saya melayani di Kalimantan, aku bisa bercerita bukan tentang teologi kepada mereka, karena orang Kalimantan pedalaman dari bahasa Indonesia tidak terlalu pintar. Kalau saya bercerita tentang teologi, apalagi dengan bahasa teologi, bingung mereka. Sehingga apa? Kita menggunakan secara praktikal. Ngobrol-ngobrol, kadang saya siang-siang nongkrong di mana, datang ke rumah-rumah, lumayan dapat makan, ya kan, makan ya, babi hutan, ular, rusa, itu dapat banyak makanan di situ. Habis ngobrol-ngobrol, terus dikasih batu-batu akik itu, cukup, itu oleh segala macam, terus dikasih apa, makanan-makanan enak. Tapi di situ kita ngobrol-ngobrol, nah kan kita ngobrol-ngobrol itu kan dengan budaya mereka. Ya puji Tuhan, dalam waktu 2 bulan saya bisa di sana itu baptis itu 5 orang, baptis di sungai, jadi di sungai. Jadi ngobrol-ngobrol itu, pada saya serahkan ke gereja, Pak, saya serahkan ke gereja. Enggak, kamu kan yang menginjili mereka, maka ayo kamu yang ini ngobrol-ngobrol, ya kamu yang belajar. Loh saya masih siswa Pak, masih. Enggak, kamu kan belajar kan, praktekkan dia, kamu praktekkan di sini. Jadi mungkin mahasiswa yang praktik yang diberi kesempatan untuk baptis adalah cuma saya ya, selama setahun berdiri. Karena di situ diajari demikian. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kita lakukan itu apa? Ketika kita mendoakan orang sakit itu sembuh itu apa? Apakah untuk kita kesembuhan aku? Ya kemarin, ya kan? Mungkin ada beberapa sampai apa? Aku mendoakan orang sakit sembuh. Aku mendoakan ini sembuh. Dia sakit, orang ini tak doakan sembuh. Ini tak doakan sembuh. Kenapa ini kok gak bisa sembuh? Saudara, Rasul Paulus aja dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa mengusir setan, dia bisa dalam ini dia punya karunia, tetapi dia tidak bercerita. Dia 14 tahun yang lalu dia berjumpa dengan orang dibawa ke langit ke-7 segala macam, ke surga segala macam. Dia kenapa? Dia tidak ingin pamer semuanya itu. Jangan menjadikan satu pengalaman adikodrati, pengalaman supranatural itu menjadi satu apa? Diklaim miliknya. Padahal kita itu ada titipan. Sehingga kalau mengklaim itu nanti kita akan kecewa karena itu milikku. Nah, kesombongan itu minggu yang lalu kalau nggak salah saya berkata tentang kesombongan, bicara tentang kesombongan. Kesombongan itu sadar tidak sadar. Ada seorang ambassador mengatakan kesombongan itu seperti apa? Kita itu lebih bahaya karena apa? Bersembunyi di dalam kebajikan. Kesombongan itu kita memberikan satu nasihat-nasihat yang jahat sebenarnya, tapi bersembunyi di dalam apa? Kebajikan. Ngomongnya baik, tapi sebenarnya itu bahaya. Itu semua. Nah, ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kita itu menjadi pribadi yang tidak melakukan itu seperti mengklaim diri kita. Mungkin dia ceritanya bagus, tapi hatinya kembali ke motif hati itu yang harus kita hati-hati. Semuanya untuk apa? Untuk Tuhan. Tugas kita adalah apa? Kebaikan. Supaya ayat yang ke-16 katakan demikian. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Supaya semua orang melihat perbuatanmu. Perbuatanmu apa? Baik atau tidak? Kalau kita baik, maka tujuan bukan aku yang hebat, aku yang baik, tapi Tuhanlah yang baik, Tuhanlah yang kita memuliakan Bapa di surga. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu baik, berdampak pada orang lain, menjadi berkat orang lain, itu bukan karena untuk aku, tapi untuk Bapa di situ, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi korelasinya adalah aku lakukan yang baik, perbuatanku yang baik, maka memuliakan. Baik memuliakan. Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, jahat, maka kita
tidak semua memuliakan Bapa, gitu kan? Malah kita mencoreng, meremehkan Tuhan. Nah di situ, mereka tidak menyadari di situ tentang kunci-kunci di situ adalah demikian. Amsal 30 ayat 7 yang terakhir kita dengar. Ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata kepada siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Perbuatan baik kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita boleh memilih, kita apa? Kita jangan apa? Miskin ya jangan. Kalau miskin kita mencuri orang lain, nanti kita tidak akan memuliakan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang memberikan kita apa adanya. Tuhan mencukupkan kita. Biarlah Tuhan yang memelihara kita. Yang kita doa, Tuhan peliharalah Tuhan cukupkan aku. Karena kalau kita mau minta miskin atau kaya, nanti kalau kita tidak kapasitasnya tidak sesuai, miskin nanti kita mencuri, kaya kita menjadi sombong, gitu kan. Jadi cukupkanlah kasih karunia Tuhan untuk diri kita sehingga kita bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak, karena perbuatan kita ini mencerminkan perbuatan kita untuk Tuhan atau tidak. Ya, demikian firman Tuhan. Saya berdiri.